ingin ku muliakan namamu menebus. Uruslah aku Tuhan dengan kuasa darahmu, sembunyikanlah aku di balik salibmu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, teranglah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku sesetia padamu, karena aku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu serahkan hidupku. Bungkuslah aku Tuhan dengan kuasa darahmu, sembunyikanlah aku di balik salibmu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku, teranglah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu, karena aku yakin dan percaya padamu Tuhanku. Dalam tangan-Mu serahkan hidupku, dalam tangan-Mu serahkan hidupku, dalam tangan-Mu serahkan hidupku. Baik, terima kasih tentu untuk kesempatan ini saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah dan tentu membagi berkat lewat firman Tuhan. Saya ingin kita melihat di dalam kitab Ester satu catatan yang sangat mengesankan buat saya. Walaupun banyak sekali kritik yang dialamatkan untuk kitab ini. Kritik karena memang di dalam penelusuran teks sampai dengan hari ini tidak ada satupun ucapan yang berhubungan dengan Tuhan ya, tentang pencipta di dalam kitab ini secara keseluruhan. Itu sebabnya dikritik mengapa kitab ini dapat masuk di dalam kanon Alkitab kita, sementara dengan muatan yang sama kitab-kitab yang tidak masuk di dalam kanon dari gereja Protestan tapi masuk di dalam kanon dari gereja lain, khususnya Katolik, itu ada. Padahal Ester dengan kitab-kitab itu boleh dikatakan satu pangkat, begitu ya. Satu ya sama, karena yang diceritakan juga adalah sejarah, apa yang terjadi di dalam sejarah, dan juga mengagungkan ya, tentang satu supremasi yang tidak disebutkan memang secara khusus, yaitu kata Tuhan. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara jalan ceritanya, ya, karena memang membaca Alkitab sebaiknya kita tahu kedudukannya di dalam sejarah, itu yang penting. Mengapa? Karena lahirnya sebuah semangat, lahirnya sebuah kerinduan, lahirnya sebuah komunitas itu selalu tidak dapat dilepaskan dalam konteks sejarah. Sejarah ikut berperan terhadap lahirnya satu semangat atau bahkan satu sebutlah satu komunitas. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah, ya, tentu catatan Ester ini harus diterima sebagai satu bagian dari pengagungan terhadap supremasi Allah, khususnya adalah Allah Israel. Ya.
Ester pasal 4 ayat yang ke-14. Ini adalah ucapan Mordekai, ya. Pengasuh dari Ester, pamannya Ester, paman pengasuh. Ester pasal 4 ayat 14 tertulis kalimat begini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di dalam ayat ini pun, antara apa yang diharapkan, atau lebih tepatnya saya katakan suara harapan dari seorang Mordekai, bisa kita katakan mengacu kepada Tuhan yang ia pernah kenal, walaupun nama itu tidak disebutkan. Kita tidak tahu apa alasannya. Asumsi atau pendapat bisa saja muncul. Oh, karena mereka ini sedang dijajah di tanah orang-orang Elam, atau yang dikenal dengan Persia. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari urutan peristiwa dalam sejarah, mereka sedang tidak tertawan juga sebetulnya. Karena kitab Ester ini menceritakan satu periode paling sedikit 80 tahun setelah orang Israel pulang ke tanah Kanaan, pulang ke negerinya. Saudara tahu, saya yakin saudara sedikitnya sudah banyak ya, mendengar bahwa bangsa ini oleh Tuhan pernah dibuang, diasingkan di tanah orang Elam, ya, baik di Asyur maupun di Babel. Hanya ada jarak, orang-orang utara lebih dahulu ditawan oleh Asyur. 100 tahun kemudian baru Yehuda ditawan oleh Babel. Tapi pada akhirnya nanti, dalam 70 tahun masa penawanan, kekuatan Babel diambil alih oleh Persia, oleh kerajaan orang-orang Elam, ya. Tempat di mana komunitas Asyur juga tinggal. Jadi ini satu bangsa sebetulnya, saudara, ya. Mungkin tetanggaan, ya, bangsa-bangsa tetanggaan. Ya, sama seperti kita dengan Malaysia, Belanda dengan Belgia, kayak begitulah kira-kira, ya. Tetanggaan sebetulnya, tapi ini satu etnis kok ini sebetulnya. Mereka lah yang kemudian oleh Tuhan diluaskan untuk mengisolir orang-orang Israel dari tanah pusaka mereka, yaitu Yerusalem. Dan itu berlangsung 70 tahun. Barulah setelah itu firman Tuhan katakan, dipulangkanlah oleh Tuhan bangsa ini kembali atas kemurahan hati Raja Persia pertama yang namanya Kores. Itu merupakan bukti dari pekerjaan Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Sebab belum pernah ada di dalam sejarah bangsa-bangsa purbakala ada satu penguasa yang melepas bangsa jajahannya. Belum pernah ada. Yang ada selalu adalah penguasaan, pengambil alihan, lalu kemudian perluasan wilayah. Tapi karena Tuhan yang bekerja, lagi sekali karena Tuhan yang bekerja, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, kan itu konteksnya. Pulang juga bangsa ini. Itu heran bin ajaib di dalam kacamata sejarah tentunya. Kok bisa seorang penguasa yang ditakuti pada waktu itu, Persia, yang memang baru mulai menapaki masa jayanya dengan menggulingkan kerajaan Babel, pulang. Ini kan raja yang baru haus, apa istilahnya itu ya, haus kekuasaan. Maka tentu setelah dia mengalahkan Babel, sangat tidak mungkin dia akan melepaskan bangsa-bangsa yang dia jajah. Tapi karena Allah, bangsa Israel pulang. Tapi sayangnya pulangnya bangsa Israel ini nggak seperti kita kalau jalan-jalan berangkat bareng pulang bareng, atau pulang mencar-mencar tetapi di menit atau di jam yang hampir sama. Mereka tidak. Allah mengizinkan mereka pulang pelan-pelan,
sedikit demi sedikit, kelompok demi kelompok, puak demi puak. Totalnya mereka pulang dari gelombang pertama sampai gelombang terakhir memakan waktu 91 tahun. Lama loh saudara. Mereka hanya butuh 3 tahun untuk diboyong dari Yerusalem ke Babel. Cuman perlu 3 tahun. Nebukadnezar. Tapi Allah memulangkan mereka 91 tahun. Memang angka-angka itu nggak akan muncul di dalam Alkitab kecuali saudara baca dan hitung sendiri. Memang lebih asik kalau baca Alkitab itu kalkulator di samping, saudara. Ya, jadi enak. Sekali-sekali ngitung, bukan hanya ngitung belanjaan aja dan ngitung pengeluaran, ya. Ngitung angka-angka dalam Alkitab. Seru itu. Maka kita bertanya, untuk apa Tuhan? Tuhan hanya butuh waktu, atau Tuhan luaskan waktu orang Israel ini diangkut dari Yerusalem ke Babel cuma 3 tahun prosesnya. 3 tahun saja Nebukadnezar perlu mengosongkan wilayah itu. Tapi ketika Allah kembalikan bangsa ini, perlu waktu 91 tahun. Lebih lama loh dari masa penawanannya. Rupanya kalau saudara membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Esther ini, seperti 1-2 Tawarik, Ezra dan Nehemia, nanti saudara baca di rumah. Itu kitab-kitab yang berkaitan dengan Esther. Maka di situ kita bisa ambil kesimpulan, Allah sebenarnya mengetahui bangsa ini belum siap untuk dipulangkan. Tapi karena Allah berjanji bahwa masa penawanan itu hanya dihitung dari tahun-tahun kesalahan Israel melanggar Sabat, Allah tidak dapat mengingkari perkataannya. Jadi Allah tetapkan mereka dihukum 70 tahun. Cuman itu. Allah tidak bisa menambah, karena kalau Allah menambah masa hukuman, Allah akan mengingkari kekuatannya, kekudusannya. Tapi di satu sisi Allah tahu bahwa 70 tahun tidak cukup untuk membuat bangsa ini sadar dari salahnya. Luar biasa ya saudara. Membaca seperti ini rasanya sedih sekali. Itu sebabnya untuk membuat tambahan, masa-masa tambahan orang Israel belajar dari kesalahannya, dipulangkanlah mereka dalam jangka waktu sebegitu lama. Orang-orang yang siap pulang duluan, nanti yang lain belum siap digodok dulu di dalam masa pengasingan, sampai siap baru mereka pulang. Satu dari komunitas yang pada akhirnya harus disimpan dulu di tanah Persia adalah komunitas Mordekai dan Esther ini. Mordekai dan Esther diceritakan ketika masa pemulangan sudah masuk tahun yang ke-81. Berarti masih ada jarak 10 tahun. Kan totalnya 91 tadi saya bilang. Ini pulang sedikit 81. Jadi ini sebutlah rombongan yang bakal menjadi rombongan terakhir mereka pulang. Mereka harus diuji dulu kesiapan mereka untuk pulang kembali ke tanah Yerusalem. Lalu dengan cerita inilah kita tahu, saudara, bahwa Allah mengizinkan orang-orang Israel, sebutlah ini menjadi komunitas yang paling terakhir yang akan dipulangkan. Harus disiapkan dulu mental mereka sebelum mereka pulang. Karena tadi saya katakan sudah 81 tahun berlangsung gelombang pepulangan, mereka belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Nanti mereka tahu akan pulang. Tapi mungkin di bawah di bawah kepemimpinan Nehemia yang paling terakhir sekali. Nah, di cerita ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar banyak hal. Walaupun nama Allah tidak disebutkan, tetapi peran Allah besar sekali di dalam kitab ini. Bahwa kemampuan yang Allah berikan di dalam manusia berupa dorongan hati, itu yang paling kuat bicara di dalam kitab Esther ini. Esther dengan Rut itu sebenarnya tidak ada bedanya dalam hal kesaksian. Rut orang asing, orang di luar Israel, orang asing, kawin dengan laki-laki Israel. Kalau Esther terbalik. Esther wanita Israel kawin dengan laki-laki Persia, yaitu Raja Ahasveros. Beda kan di situ. Ya. Tapi dalam hal kesaksian sama. Karena Alkitab selalu berkata, sejak dari mulai dosa manusia masuk, Allah berkata bahwa kamu ini orang asing di hadapanku. Kita ini orang asing.
Maka dalam perjanjian baru pun Paulus menyuarakan status kita sebagai orang asing itu cukup kuat. Kita ini adalah orang asing di dunia orang asing, dan justru harus dipertahankan status itu. Sebab kalau kita disebut penduduk dunia, kita musuh Allah. Tapi kalau kita disebut orang asing di dunia ini, kitalah milik Allah. Jadi saudara, jadi orang asing di dunia ini harus senang, ya. Walaupun saya orang Indonesia, berKTP Indonesia, tapi di dunia ini saudara tinggal sebagai orang asing. Dan orang asing itu selalu di dalam Alkitab tidak jauh dari kata penawanan, pengasingan, pengisolasian. Untuk apa? Pemurnian. Tujuannya kan itu. Supaya seseorang dinyatakan siap untuk kembali bergabung dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Itu tema besar Alkitab. Jadi dunia ini pengasingan buat kita, saudara. Kita jangan sampai merasa terasing di dunia ini. Memang statusnya asing, tapi kita harus dapat menggunakan waktu untuk dapat dimurnikan sebelum nanti Allah akan melayakkan kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita ini orang asing, bukan warga negara asing, saudara, ya, berbeda. Nah, dalam satu kasus, ketika Haman mendapatkan kepercayaan tinggi dari Raja Ahasveros. Ini kalau tidak salah raja yang kelima dihitung dari Kores, ya. Karena sudah berlangsung 81 tahun, ya, saudara, gelombang pemulangan orang Israel. Maka Haman yang merebut hati Ahasveros menginginkan dirinya harus disembah. Ini yang lucu dalam cerita ini. Ahasveros tidak menuntut penyembahan kepada dirinya. Dialah sebenarnya orang pertama di negeri orang Elam. Tapi wakilnya yang namanya Haman lebih gila hormat. Namanya Haman. Sedangkan Raja Ahasveros tidak seperti Nebukadnezar yang terang-terangan minta disembah, minta dibikinin patung. Ahasveros enggak. Tetapi pejabat tingginya, sebutlah saya katakan begitu, Haman, menginginkan penyembahan dari seluruh orang Israel khususnya yang masih tertinggal di Persia. Mordekai nggak mau. Dan ini pun menunjukkan, saudara, bahwa Mordekai mewakili satu mentalitas anak Tuhan yang tidak ingin menggadaikan penyembahannya selain hanya kepada Tuhan saja. Walaupun nama Tuhan tidak disebut. Tapi komitmen Mordekai untuk tidak menyembah Haman itu menunjukkan bahwa dia punya satu kekuatan, satu hakikat yang dianggap layak untuk menerima penyembahan. Dan itulah seorang Mordekai. Tapi akibatnya, saudara, Mordekai ini harus mengalami satu perekayasaan yang sangat jahat. Karena Haman bermaksud untuk melenyapkannya, tetapi Haman juga berkeinginan untuk melenyapkan seluruh orang Israel. Bukan hanya Haman. Hati-hati, saudara, kadang kalau kita sudah mendapat sedikit kepercayaan, hati ini merusak, maunya lebih, tuntutannya lebih. Sedikit kepercayaan kadang sudah mengharapkan orang harus menghormati lebih dari orang yang memberi kepercayaan. Itulah sebenarnya pelajaran juga dari kitab Ester ini. Sedang Ahasveros saja tidak minta seperti yang Haman minta. Ahasveros rajanya tidak minta seperti yang Haman minta. Tapi Haman cuma orang yang mendapat sedikit kepercayaan sudah menuntut lebih. Bapak Ibu Saudara, mentalitas seperti ini yang memang masih ada di dalam dunia pengasingan kita ini. Ini kan dunia tempat kita tinggal sebagai orang asing, sama seperti Mordekai tinggal di tanah orang Elam sebagai orang asing. Mereka harus hidup dengan karakteristik seperti ini. Tapi anak Tuhan harus menjauhkan diri, sudah. Kepercayaan itu adalah anugerah. Kepercayaan Tuhan adalah tanggung jawab. Ya, sebab kalau Tuhan mau ambil hidup kita, itu mudah. Itu mudah sekali. Saya baru
apa ya? Mungkin selama ini khotbah itu paling mudah mengucapkan satu kata penghiburan, kata-kata ketenangan kepada orang. Tapi ketika saya ngalami sendiri, saudara, jadi lain ceritanya. Waktu istri saya kena COVID, itu berapa? 2 bulan lalu lah. Dia harus dirawat totalnya 1 bulan. Sudah dengan 1 minggu isoman, lalu kemudian 1 minggu di rumah sakit, 2 minggu isoman lagi, 1 bulan. Itu memang sangat mencekam karena bukan saya mengada-ada. Istri saya bilang, saya ini sebenarnya udah nyerah, mau mati. Saya bilang saya juga ngerasa kok ini. Cuman saya berdoa, Tuhan jangan mati. Saya bilang gitu. Sampai saya bilang gini, oke lah, saya nggak mau debat sama Tuhan. Kalau Tuhan harus panggil dia mati, jangan statusnya sebagai pasien COVID. Sembuh COVID, baru mati, is okay, saya bilang gitu. Kayak guyonan kan saudara, tapi ini saya doanya betul-betul. Istri saya juga gitu ketawa. Saya pikir dia mau marah sama saya karena doa saya itu. Enggak, dia ketawa. Sama, gue juga doanya begitu. Cocok, batin kita klop, saya bilang. Dia bilang, Tuhan, ini baru kali ini susah mau ngomong. Sampai saya berdoa saja saya minta begitu. Jangan, tapi kalau memang harus kehendak-Mu yang jadi, boleh dong. Nggak ada di Alkitab kan itu ya. Yang dari Alkitab, jadilah kehendak-Mu. Kalau saya tambah, jadilah kehendak-Mu, tapi boleh dong. Ya. Emang manusia ini. Boleh dong. Kalau mau mati boleh deh, tapi statusnya jangan sebagai pasien COVID. Puji Tuhan saudara, memang sampai COVID selesai sembuh, nggak mati-mati. Puji Tuhan. Karena saya pun bilang, saya tuh kayak merasa jangan-jangan saya mati duluan dari kamu nih. Gitu. Ya begitulah, tapi memang kita begitu, suka bercanda kita kalau bercanda sampai gitu. Sampai bercandanya sampai ya akhirnya kita jadikan serius. Pernah satu kali saya ngomong sama istri saya gini, coba sekarang kita ngomong deh, kalau seandainya saya mati duluan, apa yang you bikin? Kamu bikin sama anak kita mau bikin apa? Oke, ngomong gini, gantian nanti. Kalau saya mati duluan, gitu. Kamu bikin apa? Apa yang mau bikin sama anak kita? Kayak gitu loh saudara. Gak apa-apa sih ngobrol begitu, daripada ngobrol ngomongin orang. Ya. Karena kan kita ngobrol-ngomongin di tempat tidur ngomongin orang, mau tidur ngomongin orang, bangun tidur ngomongin orang, ngomong Tuhan enggak. Bagus kita ngomong sendiri, sampai ngomong hari mati pun enggak apa-apa. Karena bagaimana juga direncanakan atau tidak, manusia pasti mati. Kan gitu. Tapi memang begitu, bercandaan kita ini unik. Nah saya melihat saudara, apa yang terjadi sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang asing di dunia ini, selalu akan dekat dengan ini. Sedikit kepercayaan kadang kita salah gunakan. Dan itu bisa merusak kemudian tahta Allah di dalam hati kita. Itu yang selalu saya tekankan. Sementara Allah ingin dalam hidup kita lah dia diperlihatkan. Saya selalu punya keyakinan, asumsi keyakinan saya, saudara. Kalaupun Allah menunda komunitas terakhir ini pulang sampai lewat tahun yang ke-81. Dalam hati kan saya bilang, Tuhan tega amat sih. Lama bener. Enak dong yang kelompok pertama yang pulang di tahun-tahun pertama. Mereka langsung bisa berusaha, hidup mereka bebas gitu. Kasihan dong Tuhan, kayaknya nggak adil ini, menahan kelompok kesekian untuk pulang di tahun-tahun terakhir. Itu kan manusia kan selalu bisanya protes ya. Manusia selalu bisanya protes. Kita nggak tahu apa yang Tuhan pikirkan dan Tuhan rencanakan. Tapi kalau kita baca betul, Tuhan justru membuat sebuah kepercayaan lebih besar pada kelompok terakhir ini untuk bersaksi tentang supremasi Allah kepada orang-orang Elam sebelum tuntas seluruh jumlah orang Israel pulang ke negerinya. Dalam hal apa? Dalam hal siapa yang layak untuk disembah. Dan seperti apa kita memperlihatkan oknum yang layak disembah itu lewat cara hidup kita. Kalau kita menghormati orang, saudara, maka tentu orang akan menilai, ini kalau kita hormati orang, ini berarti orang ini memang betul-betul orang yang terhormat. Kalau kita menghormati Tuhan kita dan orang lain lihat, dunia lihat, seharusnya dunia pun akan lihat bahwa yang kita hormati itu juga layak mereka hormati. Tapi kalau hidup kita tidak menghormati Tuhan, hidup kita selengean, seperti nggak punya Tuhan,
Dunia pun akan melihat Tuhan kita nggak layak untuk disembah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kekristenan ini memang tanggung jawabnya sulit sekali, berat. Kita harus memastikan Allah layak disembah karena kita memang hidup menghormati Tuhan. Sama seperti kalau seandainya kepada penguasa wilayah kita nggak hormat, kita kemudian malah mengajak orang untuk juga tidak menghormati, maka nilai seorang pemimpin tidak ada lagi harganya. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara kita belajar dari seorang Esther dan Mordekai. Maka awalnya ketika Mordekai ingin berbagi sebutlah beban kepada Esther. Tolonglah, karena Haman ingin membunuh saya. Dan bahkan Haman ingin membunuh seluruh Israel karena kesalahan saya. Satu orang salah, yang terima akibat bisa banyak. Itu tipikal dosa ya Bapak Ibu Saudara. Dosa itu sekali masuk ke dalam hidup seseorang, dia akan mengakibatkan maut kepada banyak orang. Itu makanya di dalam kitab Roma Paulus katakan begitu. Oleh karena satu orang berdosa, maka seluruh manusia kemudian jatuh dalam dosa. Tapi karena satu orang mau mengambil harga tebusan, maka seluruh dunia diselamatkan. Kan begitu. Itu tipikal dosa. Tipikal keselamatan sama, sebenarnya seimbang. Dan rupanya di sini hukum itu berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Berlanjut karena kesalahan Haman yang tidak mau menyembah, kesalahan Mordekai yang tidak mau menyembah Haman, berujung pada hukuman atas Israel. Datanglah Mordekai ini kepada Esther. Wajar dong kalau dia punya channel di sana, dia datang ke sana. Dan yang kebetulan yang jadi channelnya adalah seorang yang dia asuhnya dari kecil. Tapi Esther enggan kan? Takut mati. Karena kalau saya nggak dipanggil, saya datang nanti bisa mati. Nah, ayat ini datang saudara. Datang walaupun tidak dari mulut Mordekai langsung kepada Esther, tapi lewat perantara. Tapi ayat ini sebenarnya mengungkapkan dua kebenaran hanya dari satu kalimat yang diulang. Ayat yang ke-14 tadi saya baca ulang, berkata begini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Lalu di kalimat berikutnya, mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Di dalam bahasa Ibrani ini kalimatnya diulang. Kalimatnya berbunyi gini, pada waktu ini juga. Hanya seperti itu kalimatnya. Maka lihatlah, pada waktu ini juga. Pada waktu apa? Satu, kalau engkau cuma diam diri saja, tidak bereaksi karena takut mati, maka nanti pada waktu yang sama akan terjadi kamu yang mati sia-sia, Israel akan dilepaskan oleh tangan yang lain. Kan begitu bunyinya. Tapi Mordekai bilang, pada saat ini juga, kalau kamu ambil pilihan untuk mengadukan perkara ini, maka kedudukanmu, kediamanmu akan ditingkatkan menjadi orang yang lebih dihormati. Ini yang saya sebut kemudian saudara sebagai satu pilihan dalam pengorbanan hidup. Esther diperhadapkan kepada situasi ini. Dia mikirin dirinya sendiri, tunggu sampai dipanggil raja, baru dia laporkan. Resikonya sambil dia tunggu, maka Israel sudah dilenyapkan oleh Haman, dan siapa tahu dia juga akan ikut dilenyapkan karena dia orang Israel. Walaupun dia ratu, tapi Ahasveros kan gak kekurangan wanita, saudara. Raja kafir itu gampang aja mau siapa yang dia suka diambil. Satu ratu Esther misalkan hilang, buat dia no problem. Gampang cari pengganti. Jadi ketika kemudian seorang anak Tuhan itu tidak mau bergerak memberitakan supremasi tentang Allah, maka dunia akan membunuhnya. Dunia yang akan membunuhnya, iman kita pun tidak bisa menolong kita lagi. Kenapa? Ya kan sudah rapuh lama-lama. Karena iman itu butuh keberanian, Bapak Ibu Saudara. Iman itu nyata ketika kita bertindak. Sedangkan untuk datang saja kepada seorang yang punya kuasa, enggan.
Masa kita datang kepada Tuhan saja enggan? Tapi yang kedua, kalau Ester mau untuk menghadap raja walaupun dipanggil, maka Mordekai berkata, Mordekai nggak bilang soal kematian. Mordekai bilang, justru nanti kamu yang akan diangkat lebih tinggi. Karena saya yakin apa yang Mordekai katakan itu sudah merupakan bahasa iman. Dia yakin bahwa Ester pasti tidak akan mati. Karena memang yang Mordekai yakinin bahwa bangsa Israel, komunitas terakhir yang sedang disimpan atau ditahan Allah ini sebelum pulang, itu harus menyatakan supremasi Allah pencipta. Dan betul Bapak Ibu Saudara, kita baca kemudian dalam pasal-pasal berikutnya, ketika Ester menghadap Raja Ahasveros berkenan, dan singkat ceritanya berbalik sudah. Hukuman tidak diberikan kepada Mordekai, tapi Haman yang mati tergantung di kayu yang disiapkan untuk Mordekai. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa tema besarnya buat kita? Tadi saya katakan kita ini orang asing. Cepat atau lambat kita pasti akan pulang ke tanah air kita. Tapi jangan cari mati. Kayak cerita saya tadi, ya. Itu orang sudah memang capek, riwa-riwi, Saudara. Karena rumah sakit, saya dapat rumah sakit itu di Cibitung. Jakarta penuh waktu itu. Kan waktu itu kita lagi level 5 kalau tidak salah. Penuh. Sampai kita hubungi orang yang punya channel, punya temen, owner rumah sakit nggak bisa tolong. Bayangin tuh. Sampai dibilang, Pak, jangankan Bapak, ada seorang pejabat juga yang tidak bisa dapat kamar, walaupun sudah nawarin duit sekian. Mau gimana lagi, memang nggak ada. Mau diusir tuh yang ada di rumah sakit. Kalau mau tunggu ngantri. Sementara istri saya udah ngomong, udah ngaco. Ya, kamu apa? Wah, udah ngaco nih. Saturasi 89. Aduh, udah berat nih kayaknya nih. Manusia udah. Cuman berharap aja. Mau gimana lagi? Mau marah sama siapa? Gitu. Udah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada rumah sakit kosong. Satu memang tempat tersedia. Tapi mereka bilang pesan, karena ini kan punya channel. Tolong nanti jangan ke UGD, karena di UGD antri orang. Kalau Bapak masuk, nanti yang di UGD marah. Kan mereka harus ikut antri kan. Ini kan nyelak istilah. Jadi gimana caranya? Diajarin kita. Caranya. Kita tunggu di mana, nanti dia datang bawa. Jadi seolah-olah ini pasien dari kamar lain gitu. Karena ini nyelak sudah. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Karena yang lain ini kan masih butuh penanganan. Tapi oleh karena sesuatu dia bisa masuk cepat. Tapi di antara Tuhan ampuni saya, kita bilang itulah kemurahan Tuhan. Oh betul, sudah tegang sekali itu. Karena memang sudah penuh. Gitu. Dan kita ini nyelak, tapi ya dengan smooth lah pokoknya. Masuk, ditolong. Dokter datang kemudian, dokter cuma bilang, Pak, untung ibu masuk ya Pak. Kenapa dok? 24 jam aja Bapak telat lewat. Saya bilang, bagi Tuhan itu waktu tepat Pak. Walaupun waktu ngomong begitu, hati ini nggak bisa, karena ini ada banyak korban yang harus saya lewati, saudara, masalahnya. Tapi sudah, itu waktu Tuhan, saya bilang begitu saja. Nah, itu menunjukkan bahwa cepat atau lambat, masalah waktu, kita akan kembali ke tanah air kita. Tapi kalau saudara merasa bahwa makin lama saudara hidup di dunia yang asing ini, saudara berarti harus punya banyak waktu untuk menyatakan supremasi Allah kita. Itu nggak bisa ditawar, saudara. Sebab kalau hidup kita saja Tuhan kasih panjang umur, makanya saya selalu senang dengan orang-orang tua. Kok bisa awet hidup mereka? Saya berdoa, Tuhan, saya pengen bukan awet muda, tapi awet tua. Iya, maksudnya makin tua itu ya tetap tua ya, maksudnya ya hidup begitu loh, dan punya semangat. Tapi apa artinya hidup kalau kita tidak menyatakan supremasi dari Allah kita? Kekristenan itu hanya ditandai dengan satu. Sejak dari gereja mula-mula, kekristenan ditandai dengan satu. Harus bersifat mengubahkan orang lain. Harus bisa mengubahkan sekitar. Walaupun untuk pekerjaan
pekerjaan itu kita akan diganggu dengan intimidasi, kristenisasi, gak apa-apa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang tinggal berani apa tidak? Saya tantang saudara-saudari. Ya, karena dengan keadaan seperti ini justru keberanian iman kita diuji. Maka saya kemudian ingat apa yang Paulus katakan di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke 19. Mulai ayat 19. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka saya percaya, kalaupun Allah mendesain kepulangan Israel harus berlangsung sangat lama, totalnya 91 tahun. Pembuangan cuma 70. Itu sebabnya yang pulang kembali ke Israel rata-rata semua orang tua dari generasi yang diangkut, ya. Dari generasi yang diangkut, yang masih berusia pada waktu itu 20 tahun, mereka pulang di gelombang pertama usia 90-an tahun. Selebihnya mereka yang lahir di tanah pengasingan. Nah, apalagi kalau Tuhan buat ada yang gelombang kesekian tadi, termasuk yang di kelompoknya Mordekai dan Esther, masih nunggu 80 tahun. Kalaupun dia masih hidup, saudara, berarti dia sudah berusia 150 tahun. Untuk apa coba? Mungkin kalaupun toh dia bisa pulang ke Israel atau tidak bisa pulang, setidaknya orang-orang ini sudah mempunyai prestasi dari kesaksiannya. Karena hidup itu yang ditunggu adalah prestasi bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersaksilah. Saya belajar untuk itu. Saya terinspirasi dengan dosen saya ketika saya berkuliah mengambil magister teologi saya di gereja Southern Baptist. Karena pada waktu itu yang buat saya lebih nyaman saya berkuliah mempercayakan keilmuan saya S2, itu yang paling bagus Southern Baptist. Southern Baptist dengan GPDI, ya sebutlah masih 90-10 lah. 90 mirip, 10 nggak mirip. Gitu. Oke, saya masuk gitu. Tapi dosen saya ini ajar, sebagai hamba Tuhan, cobalah buat waktu-waktumu itu berharga dan gampang diingat, sistematisasikan. Gimana caranya? Dia kasih lihat, saudara, seminggu pertama jurnal hidupnya. Jam 5 pagi dia bangun, dia berdoa, tuh dia catat loh. Dia catat itu. Jam 6 pagi dia ngapain? Jam 7 dia bersaksi. Nanti jam 8 dia mengajar. Nanti kalau jam sekian dia makan siang, dia ketemu orang, dia bersaksi. Dalam satu hari, saya dikasih lihat itu. Dia punya kayak diary begitu ya. Tapi semua di komputernya, dia nggak tulis tangan lagi. 7 hari saja itu, dari Senin sampai kembali ke Senin, 8 hari berarti. Yang saya lihat tiap hari pasti ada jam kesaksian. Sesibuk-sibuknya dia ngajar. Padahal dia juga punya jabatan profesi dan juga jabatan di Southern Baptist. Saya bilang, Pak, Bapak masih sempat? Terus dia tanya saya, kamu nafas masih sempat nggak? Sempat dong Pak. Sempatkanlah apa yang masih sempat. Simpel nih orang ini, tapi itu mengiang-ngiang sampai hari ini sudah. Nafas masih sempat nggak? Pernah? Sempat. Ya kalau gitu sempatkan apa yang harusnya disempatkan. Saudara masih bisa sempat nafas kan? Sempat. Iya tuh. Dan kita kadang-kadang malah cari kesempatan yang nggak perlu disempatkan. Curi kesempatan pinter kita. Ya. Cari kesempatan lebih bebas rasanya. Tapi untuk membuat kesempatan itu betul-betul kita sempatkan, maksudnya kita adakan untuk Tuhan. Pikirkan itu. Karena cepat atau lambat
kita akan pulang ke negeri kita yang sesungguhnya. Di mana itu? Ya bersama dengan Tuhan. Entah kita yang di kesana atau Dia yang akan turun, saya nggak mau pusing. Karena di eskatologi itu masih polemik sekali. Betul sudah. Sebenarnya surga itu di atas atau di bawah? Saya bilang sama aja. Mau kayak nanti kita yang naik atau Dia yang turun, berlakulah kemudian keyakinan di dalam rumusan keyakinan walaupun nggak ada dalam rumusan pengakuan iman. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Jadi mau di mana kek, mau saya naik ke surga atau mungkin Tuhan bilang, "Yuk tunggu aja sana, saya yang turun, nanti toh ada saya jadi surga." Kan tempatnya Tuhan itu adalah tempat kekudusan. Jadi artinya kita nggak perlu berlomba-lomba untuk naik secepat-cepatnya, lalu turun naik. Kan nggak penting. Karena kalaupun Dia yang turun, apa yang Dia jadikan di tempat Dia berada, itulah surga. Amin. Yang jelas, kalaupun Tuhan ada saudara di dalam hidup kita, maka keadaan terasing kita itu kemudian akan selesai dengan sendirinya. Kita akan menjadi bagian dari warga negara kerajaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang sekarang menyusahkan hati kita harusnya tidak ada lagi. Dunia akan terus menteror kita secara fisik atau mungkin bahkan sekarang karena sudah hak asasi manusia sudah ditegakkan, secara mental masih bisa itu terjadi dan terus akan terjadi karena memang ini bukan tempat kita. Tapi apapun yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa hanya masalah waktu kita akan pulang kembali ke tanah air kita. Tapi sebelum kita pulang, suarakan supremasi dari Allah kita. Allah kita nggak bisa diganti, Allah kita nggak bisa diamandemen, firman Tuhan nggak bisa disesuaikan. Ya. Kata itu menunjukkan bahwa Allah yang benar, tidak ada kesalahan padanya, dan segala firman itu cocok di setiap musim. Firman Tuhan cocok di setiap zaman. Maka sesuaikanlah hati kita dalam zaman-zaman di mana kita hidup. Sesuaikanlah komitmen kita di periode-periode kita hidup. Kalau seandainya di periode sebelum pandemik kita bebas makan sesuatu, maka sekarang di periode pandemik saudara tetap harus punya kebebasan, tetapi dengan cara yang lain. Tapi tetap ada dalam keadaan sukacita dan bisa melakukan sesuatu. Nama Tuhan harus dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau tidak nanti berlakulah yang Mordekai ucapkan kepada Ester, justru kamu yang binasa. Maka sebelum kita binasa percuma, mari kita buat dunia ini takluk di bawah kasih Kristus. Jangan seperti Haman, dikasih kepercayaan sedikit, dia lebih gila hormat dari rajanya. Anak Tuhan dikasih kepercayaan, itu tanggung jawab. Dikasih kepercayaan, itu PR besar. Sampai kemudian nanti, seperti yang kata Mordekai kepada Ester, nanti kedudukanmu akan lebih tinggi. Dihormati ketika Tuhan memberikan kita penghormatan tanpa dicari. Allah akan memberikan itu sebagai upah pelayanan kita. Kita dihormati, senang kan saudara? Makanya gak usah paksa-paksa orang hormati kita. Biarin aja. Gitu. Sudah kenyang hidup ini rasanya. Ngapain lagi kita pusing-pusing? Hormati saya. Saya ini orang yang terhormat loh. Mau justru nanti orang jadi nggak percaya. Ini siapa ini? Ya, tapi kalau nanti pelan-pelan dari pekerjaan kita, pelayanan kita, orang pada akhirnya angkat topi dengan kita. Nah, walaupun kita orang biasa, tapi kalau dihormati, satu orang menghormati kita, yang lain kan melek. Wih, ini siapa ini? Kok bisa dihormati begini banget? Ikut juga nanti dia menghormati. Lama-lama merembet gitu saudara. Dan itu yang ingin Tuhan Tuhan luaskan kita alami. Tetap semangat. Saya tekankan lagi, cepat atau lambat kita akan pulang. Bukan pulang ke rumah, memang ini waktunya. Ya. 1-2 jam saudara pasti akan pulang, kecuali yang mau jalan-jalan. Tapi maksud saya bahwa cepat atau lambat kita akan kembali ke tanah air kita. Tapi Allah menunggu apa yang saudara bisa buat di dunia yang asing buat kita ini, dengan menyuarakan kekuatan Allah, bersaksi, melayani tanpa takut,
tanpa kehabisan waktu dan tanpa takut kehabisan nafas. Betul? Ada yang sudah takut kehabisan nafas? Saya sebenarnya sudah mau habis nafas ini saudara, karena udah ngomong banyak di masker. Ya. Cuman karena tidak ada peralatan, saya takut membuka masker. Tuhan tolong kita saudaranya. Terima kasih walaupun waktu saya dikasih banyak, tapi saya rasa cukuplah waktu saya berkorban begini. Karena biasanya nanti kalau penasaran akan ada telepon berikutnya, kan begitu. Tuhan memberkati. Mari kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyi lagu Ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Yesus memegang tangan kanan kita. Hari ini ada yang menakut-nakuti saudara. Ingat firman Tuhan ini. Justru kita harus membuat mereka takluk dan percaya kepada Allah kita. Kalau kita ditakuti dan kita tetap takut, kita binasa, saudara. Allah bersama kita. Ku tidak takut, haleluya, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Firman Tuhan banyak sekali menyerukan, bahkan memerintahkan kita untuk selalu bersifat mengubahkan orang lain. Itu memang tema kekristenan sejak dari gereja mula-mula. Roh Kudus dicurahkan supaya dunia berubah karena pelayanan orang-orang beriman. Maka jangan kemudian berhitung dengan Tuhan karena kondisi fisik kita. Yakin Allah bisa ubahkan. Kalau kita punya niat untuk mengubahkan lingkungan kita, untuk percaya Tuhan, Allah akan ubahkan kita dulu. Dari keadaan yang lemah, Allah ubahkan kita. Dari keadaan yang tidak tertolong, Allah ubahkan kita. Percaya. Sampai hari ini saya masih akui dan saya percaya. Dalam kondisi yang tidak mungkin, Allah akan memungkinkannya. Sebab tugas kita harus mengubahkan dunia kita. Tugas kita harus membuat Allah yang kita percaya diakui juga oleh mereka. Karena toh cepat atau lambat kita akan pulang ke tanah air kita. Jadi hari ini kalau saudara mengalami satu keadaan yang membuat saudara lemah, jangan sampai kelemahan mengubahkan hatimu. Jangan sampai kelemahan mengubahkan konsep berpikir kita. Ingat, harus kita yang mengubahkan dunia. Jadi minta Allah yang tidak berubah, ubah dulu hidup saya. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, ubah hidup saya. Karena saya ingin mengubah orang lain, saya ingin mengubah dunia ini. Tuhan kita bisa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
terakhir dengan yakin. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami harus menang Tuhan, karena Engkau menjanjikan kami orang-orang berkemenangan. Karena iman kami mengalahkan dunia, dan itu tidak terbantahkan. Maka kami berdoa, pribadi lepas pribadi kami berdoa, untuk orang lain juga kami berdoa. Tuhan, teguhkan iman kami. Kalau ada yang lemah, bangkitkan, ubahkan keadaan kami. Sebab kami harus mengubahkan dunia. Bersama Tuhan kami bisa mengubahkan orang lain. Maka ubahkan kami. Hari ini sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini susah hiburkan dalam nama Yesus. Hari ini tertutup jalan keluar, Tuhan buka di dalam nama Yesus. Hari ini ada dalam kesesakan, Tuhan beri kelegaan di dalam nama Yesus. Ubahkan kami, karena kami ingin mengubahkan dunia untuk Engkau. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan percaya, karena firman-Mu akan mengerjakan kepada kami semangat ini untuk menyuarakan kehebatan Allah, ketidakberubahan Allah, kekuasaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih-kasihku, terimalah berkat anugerah dari Tuhan. Kasih sayang, kecintaan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih.